Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 060203250889, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian dan tahrij hadis. Yang pertama ada pengertian penelitian hadis. Penelitian hadis atau nakat al-hadis adalah kegiatan ilmiah untuk menilai kualitas hadis dengan menelusuri sanad, matan, dan kredibilitas perawi. Dalam tradisi ulama hadis, kegiatan ini identik dengan al-jar wa al-ta'dil, yaitu penilaian terhadap keadilan dan keakuratan perawi serta pemeriksaan matan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kaidah syariat dan konteks sejarah. Tujuannya adalah membedakan hadis sahih dan lemah melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada tujuan penelitian hadis. Penelitian hadis bertujuan mengetahui kualitas hadis dalam segi sanad dan matan, sehingga dapat ditentukan apakah hadis sahih, hasan, atau dhaif. Proses ini penting karena hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga hanya hadis yang valid yang dapat dijadikan hujjah. Penelitian meliputi pemeriksaan kedapatan dan keadilan perawi, kesinambungan sanad, serta memastikan tidak adanya cacat atau sudut baik pada sanad maupun matan. Analisis matan dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan bahasa Arab, logika, dan ajaran Islam secara umum. Yang ketiga adalah latar belakang pentingnya penelitian hadis. Penelitian hadis menjadi penting karena beberapa faktor, yaitu hadis merupakan sumber hukum Islam kedua. Tidak semua hadis dicatat pada masa Nabi. Munculnya pemalsuan hadis terutama pada masa konflik politik, serta lamanya proses penghimpunan hadis yang menyebabkan adanya variasi dalam periwayatan. Penelitian diperlukan agar umat Islam dapat memilah hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW dari hadis yang dipalsukan atau lemah. Tahrij al-hadis. Pengertian tahrij al-hadis dan kegunaannya. Tahrij adalah proses menelusuri sumber asli hadis dalam kitab-kitab induk, lengkap dengan matan dan sanadnya. Tujuan tahrij adalah mengetahui siapa perawi hadis, di mana hadis tersebut diriwayatkan, menilai kualitas sanadnya, membandingkan perbedaan versi matan, serta menentukan validitas hadis melalui kajian sanad dan matan. Tahrij berfungsi sebagai langkah awal untuk mengetahui tingkat keautentikan hadis. Metode tahrij hadis. Metode tahrij dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain menelusuri hadis melalui nama sahabat, awal lafaz hadis, potongan kata tertentu dalam matan, tema hadis, atau karakteristik tertentu dalam sanad. Setelah hadis ditemukan dalam kitab induk, peneliti memeriksa susunan sanad, mengidentifikasi nama-nama perawi, dan menilai kualitas perawi menggunakan kitab Rijal al-Hadis. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan status hadis apakah sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu. Langkah-langkah tahrij hadis. Langkah tahrij meliputi melacak keberadaan hadis, mencari syawahid dan tabi'i, membuat skema sanad, memeriksa kesinambungan sanad, mengkaji biografi perawi, menilai kredibilitas perawi berdasarkan jar wal ta'dil, menganalisis matan, dan menarik kesimpulan tentang status hadis. Hasil penelitian dapat berupa hadis sahih yang dapat diamalkan, hadis hasan yang diterima dengan syarat tertentu, hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah, atau hadis maudhu yang ditolak sepenuhnya. Kesimpulannya, penelitian hadis merupakan proses ilmiah untuk memastikan keaslian hadis melalui analisis sanad dan matan. Tujuannya adalah menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hadis lemah atau palsu. Tahrij hadis berperan melacak sumber hadis dan menilai kualitas periwayatannya sehingga dapat diketahui statusnya. Dalam era modern, penelitian hadis semakin terbantu oleh aplikasi digital yang menyediakan fasilitas pencarian cepat, data perawi, dan sumber-sumber hadis klasik. Secara keseluruhan, penelitian dan tahrij hadis memiliki peranan fundamental dalam memastikan bahwa hadis yang diamalkan benar-benar sahih dan dapat dijadikan dasar hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.